Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, tak henti-hentinya non-muslim, para misionaris, oknum-oknum dari pendeta yang ingin mengaburkan kitab suci Al-Quranul Karim. Dengan apa? Dengan membuat semisal tandingan Al-Quran. Apakah mereka berhasil membuat seperti Al-Quranul Karim atau sebaliknya, ya kafilah? Ini menarik karena ternyata kitab yang mereka buat ini sudah beredar di media sosial, di internet dan sebagainya. Maka kita akan review, kita akan komentari, dan kita akan lihat dari sistematis penulisannya seperti apa. Nah, ikhwatillah, menarik. Nama kitabnya adalah Al-Furqanul Haq. Diambil dari bahasa Arab, kemudian sesuai dengan nama lain daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran, nama lainnya adalah Al-Furqan. Tetapi di sini membawa kata Al-Haq. Padahal Al-Furqan ini dari kata faroko yafruqu, artinya pembeda. Pembeda bainal haq wal batil, pembeda antara hak dan batil. Jadi mereka menulisnya dengan kitab Al-Furqan Al-Haq. Padahal sekali lagi Al-Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Tetapi di sini ada haknya. Jadi Al-Furqan pembeda yang hak dan yang batil, yang hak, begitu ya. Jadi dari judulnya saja memang agak aneh juga, ikhwatillah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Furqan. Tidak dikatakan Al-Furqan Al-Haq. Kenapa? Karena Al-Furqan itu sebetulnya pembeda bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Dan memang isinya betul, Al-Quran membedakan mana yang kemudian beribadah kepada Tuhan yang benar dan beribadah kepada Tuhan yang salah di dalamnya. Kemudian dalam Al-Quran kita diingatkan atau diajarkan bahwa ini adalah sesuatu yang halal dan ini adalah sesuatu yang haram. Ini yang kemudian harus diikuti dan ini harus ditinggalkan. Al-Quran membicarakan antara hak dan batil. Terus diulang seperti itu, ikhwafillah, di dalam kitab suci. Tetapi di sini tidak demikian, ikhwafillah. Jadi Al-Furqan ini judulnya, tulisannya Al-Furqan, tapi tidak membedakan antara yang hak dan yang batil. Berbeda dengan Al-Quranul Karim yang nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan, ikhwafillah. Nah, jadi dari judul saja ini sudah mengecewakan, begitu ya. Baik, di sini ditulis dengan banyak surah. Jadi ingin sekali menyerupai dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Ada Al-Muqaddimah, nah di sini ada Al-Basmalah juga, ada Al-Fatihah. Ini dibuat mirip dengan Al-Quranul Karim. Ada suratul Fatihah. Ini juga sama, katanya ada Al-Fatihah. Kemudian ada suratul Mahabbah, ada suratul Nur, suratul Salam, ada suratul Iman, suratul Haq, ya, suratul Tauhid, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 77 surat yang mereka buat, dan kebanyakan mereka memplagiat atau mengambil dari surah-surah dalam Al-Quranul Karim. Tetapi ya di dalamnya kita akan review bersama, ya ikhwah. Nah, kita akan masuk saja ke katanya ini surah Al-Basmalah, ya ikhwah. Baik, kita akan masuk. Nah, ini strukturnya, tulisannya seperti ini, dan ini sangat mengecewakan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tinjau dari segi kaidah, dari segi nahwu, dari segi morfologinya, nanti kita akan mengetahui secara jelas, ya. Baik, di sini katanya ada surah Al-Basmalah. Nah, di awalnya ini tidak termasuk ayat Qul ini, ya. Qul katanya. Qul, katakan. Di sini disebutkan di butir pertamanya Bismillah, Bismil abil kalimati ar-ruhi al-ilahi al-wahid al-awhad. Bismil al-ab. Nah, kalau misalkan kita melihat struktur ini disebut sifat na'at wa man'ut, nanti mereka marah. Kenapa? Karena kalau misalkan disifatkan antara al-ab dengan al-kalimah dan ar-ruh, karena ini kan tiga pribadi, kafilah. Sedangkan kalau misalkan sifat satu pribadi boleh disifati dengan 10 sifat. Tetapi kalau misalkan kita sifatkan antara al-ab dan al-kalimah, karena begini, ya ikhwah. Jadi sedikit kita akan belajar nahwu sedikit. Kalau misalkan ada alif lam, itu namanya kalimahnya berarti ma'rifah. Kemudian ada alif lam lagi setelahnya. Contohnya misalkan al-ab, al-kalimah, ar-ruh, ini urutannya ma'rifat semuanya. Artinya kalau misalkan ada berderetan ma'rifat-ma'rifat semuanya sama, bahkan ujungnya adalah kasrah, besar kemungkinan ini adalah sifat. Ya, salah satunya misalkan kami membawa dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahi
Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ar-Rahmani Ar-Rahimi adalah sifat yang kemudian menyifati Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau misalkan al-kalimah ar-ruh adalah sifat dari al-ab, maka mereka akan marah ya, karena apa? Karena al-ab, al-kalimah, dan ar-ruh merupakan tiga pribadi yang berbeda. Ya, jadi ini bukan sifat. Yang kedua, kalau misalkan idhofah, Bismil al-ab itu bisa dikatakan idhofah. Tetapi kalau misalkan al-ab idhofah ke al-kalimah tidak bisa. Karena idhofat itu salah satunya harus nakirah, tidak ada alif lamnya. Kalau misalkan al-ab ke al-kalimah tidak bisa idhofah dia. Jadi dalam struktur ini keliru, tidak bisa idhofah. Yang selanjutnya ketiga, bisa nggak disebut badal untuk penjelas? Ini juga nanti akan keliru ya ikhwah. Karena kalau misalkan jadi badal, akan rancu ke depannya. Jadi ini strukturnya apa? Bukan sifat, bukan idhofah, bukan badal. Tapi apa ini? Saya juga bingung ya. Saya juga bingung. Bismillah al-ab, al-kalimah, ar-ruh, al-ilah, al-wahid. Nah ini juga saya bingung. Saya melihat kok seperti ini strukturnya. Kecuali kalau misalkan ada tambah wawu. Misal gini. Bismillah al-ab, wal-kalimah, war-ruh, wal-ilah, wal-wahid. Kecuali kalau ada wawu. Tetapi kalau misalkan ada wawu, nantinya bisa lanjut juga ya ikhwah. Bisa lanjut. Kenapa? Karena boleh jadi nanti wawu bisa dikatakan wawu atop, atau wawu nanti bisa disebut wawu ziyadah misalkan, atau nanti bisa disebut wawu qasam. Kan jadi lanjut juga. Mungkin untuk menghindari dari hal yang semacam itu. Saya berulang kali berpikir ini kalimatnya apa begitu ya. Baik. Itu yang pertama nih, baru mutiara pertama. Di dalam Al-Quran sebetulnya yang seperti ini tidak ada ya ikhwah. Tidak ada semacam ini yang tertera dalam Al-Quran. Ada, tapi urutannya sifat. Dan sifat ini untuk menjelaskan Allahnya. Contohnya misalkan, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Nah, deretan, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Ini semua yang pakai alif lam itu adalah sifat menyifati siapa? Menyifati Allah. Jadi walaupun berderetan Ar-Rahman apa? Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar, semuanya menyifati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak rancu ya ikhwah. Al-Qur'an sangat sesuai dengan kaidah dan sangat jelas kita melihat dan sangat jelas untuk kita pahami. Jadi sangat mudah. Nah, kalau misalkan seperti ini kan bingung juga ya ikhwah. Bingung, apa ini jenis kalimatnya apa? Baik, itu yang pertama. Yang kedua. Ini yang kedua nampaknya untuk penegasan trinitas begitu ya. Jadi satu di dalam tiga, tiga di dalam satu, tanpa ada bilangan. Baik, kita akan abaikan dulu. Langsung saja masuk ke poin yang ketiga. Ini strukturnya ingin mirip dengan surat Al-Ikhlas, tetapi tidak kesampaian ya ikhwah. Kenapa tidak kesampaian? Kita akan lihat bagaimana bacaannya. Fahuwa, maka dia abun lam yulad. Kalau misalkan abun, nakirah. Kalau nakirah, masih umum. Harusnya, ini ma'rifat ya ikhwah. Enaknya gini, fahuwal abbu. Kenapa? Karena al-abu itu ma'rifat. Sedangkan ma'rifat kalau pakai alif elan, sudah tentu. Berarti itu tuh bapak gitu. Kalau misalkan abun, bapak yang mana? Nantinya bakal gitu. Misal gitu. Masjidun, itu masjidnya masih umum, pakai tanwin ujungnya. Tapi kalau misalkan al-masjidu, masjid yang itu tidak umum. Al-masjidu itu menjadi ma'rifat. Itu tuh masjidnya, jadi sudah tentu. Kalau misalkan masjidun, itu masjidnya, masjid yang mana? Ini masih apa? Masih bingung. Masih bingung ya ikhwah. Di sini, fahuwa abun lam yulad. Dia bapak lam yulad, tidak dilahirkan. Oke. Ini poin ketiga. Poin keempat, kalimatun lam yulad. Ini sama lagi. Jadi yang pertama abunnya yang lam yulad. Yang kedua kalimahnya yang lam yulad. Ya, berarti firman. Dalam hal ini Yesus begitu ya. Kalau misalkan Yesus tidak dilahirkan, nampaknya keliru juga. Kenapa? Karena kan Yesus itu dilahirkan, atau Nabi Isa, kita menyebutnya Nabi Isa, dilahirkan dari rahim wanita yang mulia, adalah Sayyidah Maryam. Kalau misalkan kalimah
lam yulad, yang mereka anggap kalimah ini adalah Yesus misalkan ya, maka hemat kami ini tidak sesuai, karena di dalam akidah Islam Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang kemudian akhirnya Nabi Isa atas izin Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, maka sejatinya Nabi Isa itu dilahirkan dari rahim wanita mulia adalah Sayyidah Maryam. Nah, di sini juga kalimatun lam yulad. Baik. Selanjutnya ruhun lam yufrad, ruh yang tidak terpisah. Ini maksudnya apa ya? Ruhun lam yulad, ruh tidak terpisah. Tadi disebutkan fahuwa abun lam yulad, kalimatun lam yulad. Kenapa ruhun juga tidak lam yulad? Sama begitu ya? Karena menurut kepercayaan mereka bahwa tiga pribadi ini adalah sosok Tuhan begitu, dan tidak ada awalnya lah, begitu kita kira. Tapi kenapa tidak sesuai dengan kalimat yang di atas? Tidak jadi masalah kafilah. Biarkan. Karena yang membuat adalah non-muslim, ya. Dan ini bukan firman ya, firman Allah bukan. Ruhun lam yufrad, ruh tidak terlepas atau terpisah. Nah, ini yang menarik di poin ke selanjutnya ya, poin ke-6. Khalaqun lam yukhlaq, yang menciptakan yang tidak diciptakan. Kalau misalkan ini khalaqun, yang menciptakan, pertanyaannya adalah dari fahuwa abun lam yulad, kalimatun lam yulad, ruhun lam yulad, lam yufrad maksudnya, ruhun lam yufrad, siapa di antara tiga ini yang menciptakan? Karena di sini kita masih bingung. Khalaqun, yang menciptakan, siapa yang menciptakannya? Apakah abun, apakah kalimat, apakah ruh di sana? Jadi kita juga bingung ya kafilah. Khalaqun lam yukhlaq, yang menciptakan tidak diciptakan. Coba kita berpikir ya, siapa di antara yang ketiga ini? Apakah abunnya, apakah kalimahnya, apakah ruhunnya di sini? Nah, kafilah, sebetulnya kita melihat dari gaya penyusunannya ini dibanding dengan Al-Qur'an sangat tidak ada apanya, tidak ada bandingannya. Walaupun satu kukum itu tidak ada. Kalau misalkan kita melihat dari tulisannya, kalimatnya, ini sangat-sangat jauh daripada Al-Quranul Karim. Sangat-sangat jauh ya ikhwah. Coba bayangkan dalam surat Al-Ikhlas itu ya ikhwah. Dan kita tidak dibikin bingung dalam Al-Ikhlas. Berbeda kalau misalkan kita melihat dari surah yang katanya surah, dinamai surah ini adalah Al-Basmalah. Dalam Al-Ikhlas jelas. Qul, katakanlah, huwa, dialah Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, dialah Allah, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi menyipatinya jelas. Ke siapa? Ke Allah, balik lagi ke Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu orang pun yang sekupu, yang sama dengan Allah. Jadi balik lagi kepada Allah. Semuanya balik kepada Allah. Nah, kalau misalkan tiga seperti ini, ada pahuan abun, ada kalimatun, ada ruhun. Nah, pas di butir ke-6, khalaqun lam yukhlaq, itu ke siapa? Karena di sini adalah mufrad, khalaq. Ya, nah ikhwatillah, jadi tentunya kita bingung memahami dan memaknainya. Ini baru Al-Basmalah. Apakah sahabat Tasik Ngaji berkenan kalau misalkan kita akan review ke surah-surah yang lain yang diklaim oleh mereka adalah surah yang kemudian ini adalah propaganda untuk menyesatkan umat Islam. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwatillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi ibrah, pelajaran untuk kita semua agar kita lebih hati-hati. Tidak semua tulisan Arab itu adalah kitab-kitab yang Islamik. Tidak semua tulisan Arab itu adalah kitab-kitab yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Justru ada kitab-kitab yang salah satunya dikarang oleh non-muslim ini untuk propaganda. Salah satunya untuk memurtadkan, auzubillah min dzalik. Kita harus teliti, waspada terhadap orang-orang yang semacam ini. Baik, kalau misalkan perlu kita akan lihat ke yang diklaim surah-surah yang lainnya. Baik, mungkin itu dulu. Aku luka lihat dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.